Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hadrianis SPD MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar pendidikan dan teman-teman, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa berkumpul seperti sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, saya Syarifah Putri Maharani sebagai moderator dan beserta anggota kelompok saya yaitu Nurul Ilmi dan Nur Kalbi. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu lingkungan pendidikan. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acara pada diskusi kali ini, yaitu pertama pembukaan, kedua penyampaian materi presentasi, ketiga sesi tanya jawab, keempat kesimpulan, dan kelima penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua penyampaian materi presentasi oleh kelompok kami. Saya persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Nurul Ilmi untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan materi tentang dua lingkup pendidikan. Pengertian pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua adalah ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup pendidikan sangat luas sekali karena di dalamnya banyak pihak-pihak yang ikut terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Pendidikan sebagai upaya sadar untuk membantu seseorang atau dalam mengaktualisasikan diri sepenuh dan selengkapnya, tidak terlepas dari keterbatasan. Keterbatasan tersebut terdapat pada peserta didik, pendidik, interaksi pendidikan, lingkungan, dan sarana pendidikan yang tersedia. Batasan pendidikan yang ditetapkan oleh para ahli beraneka ragam, dan kandungannya berbeda pula antara yang satu dan yang lainnya. Bagian kedua adalah interaksi pendidikan. Pengertian dari interaksi pendidikan. Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. Interaksi ini disebut interaksi pendidikan, yaitu saling berpengaruh antara pendidik dengan peserta didik. Interaksi edukatif. Sebagai proses interaksi yang berlangsung di sekitar kehidupan manusia dapat diubah menjadi interaksi yang bernilai edukatif, yaitu interaksi yang meletakkan tujuan untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan seseorang. Oleh karena itu, wajar bila interaksi edukatif tidak berproses dalam kehampaan, tetapi dalam penuh makna. Interaksi edukatif sebagai jembatan yang menghidupkan persenyawaan antara pengetahuan dan perbuatan yang mengantarkan kepada tingkah laku sesuai dengan pengetahuan yang diterima oleh anak didik. Sedangkan tujuan dari interaksi edukatif adalah membantu memudahkan menyeleksi bahan pengajaran yang akan disampaikan, memudahkan menyeleksi metode yang akan digunakan, menyeleksi sikap, tingkah laku, dan perbuatan guru untuk mencapai tujuan pengajaran. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, yaitu pemateri kedua, Nurul Kalbi Putri, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan membaca ciri-ciri interaksi. Sudirman yang mengutip pendapat Edi Suhardi menguraikan ciri-ciri interaksi belajar mengajar antara lain. 1. Interaksi belajar memiliki tujuan, yakni tujuan untuk membantu anak dalam suatu perkembangan tertentu.
Yang kedua, adanya suatu prosedur jalannya interaksi yang direncana, didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, interaksi belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi yang khusus. Materi harus sudah didesain dan disiapkan sebelum berlangsungnya interaksi belajar mengajar. Yang keempat, ditandai dengan adanya aktivitas siswa. Siswa sebagai pusat pembelajaran, maka aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya interaksi belajar mengajar. Yang kelima, dalam interaksi belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. Guru harus berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi proses interaksi, dan sebagai mediator dalam segala situasi proses belajar mengajar. Yang keenam, di dalam interaksi belajar mengajar dibutuhkan disiplin. Yang ketujuh, ada batas waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam sistem berkelas. Yang ke-8, unsur penilaian atau evaluasi. Evaluasi merupakan bagian penting yang tidak bisa diabaikan. Oke, selanjutnya jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan saudara. Keluarga itu dapat berbentuk keluarga inti seperti ayah, ibu, dan anak. Yang kedua, lingkungan sekolah. Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu, dikirimkan anak ke sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah salah satu unsur pelaksana asas pendidikan seumur hidup. Pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga dan sekolah sangat terbatas. Di masyarakatlah orang akan meneruskannya hingga akhir hidupnya. Segala pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di lingkungan pendidikan, keluarga, dan di lingkungan sekolah akan dapat berkembang dan dirasakan manfaatnya dalam masyarakat. Yang keempat atau yang terakhir, lingkungan teman sebaya. Kelompok teman sebaya mempunyai pengaruh yang besar bagi siswa dalam hubungan dengan teman-teman sekelasnya. Hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya di kelas akan berpengaruh baik terhadap suasana belajar. Demikian sebaliknya, jika hubungan antara satu dengan yang lainnya buruk, akan berpengaruh buruk pula bagi suasana belajar di kelas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Adapun peraturan sesi tanya jawab kali ini, audiens sekalian diharap tenang saat diskusi berlangsung, dan karena waktu yang terbatas kami membatasi pertanyaan yang ada, yakni 3 orang. Maka dari itu, audiens yang ingin menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Sebelum menyampaikan pertanyaan, penanya harus menuliskan nama kelompok dan kelas. Pertanyaan ditampung terlebih dahulu, kemudian diberikan jeda 7 menit untuk menyiapkan jawaban. Setelah jawaban terkumpul dan jeda waktu habis, dipersilahkan kelompok 7 menjawab. Demikian peraturan sesi tanya jawab kali ini. Saya persilahkan untuk audiens memberi pertanyaan. Yang ingin bertanya, tolong angkat tangan juga. Kepada Saudari Mulyati, maaf, bisa on mic dulu untuk pertanyaannya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Mulyati dari perwakilan kelompok 10. Pertanyaan saya yaitu, coba Anda sebutkan dan jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lingkungan sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Kepada Saudari Rahmawati, bisa on mic juga untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Nasrul, perwakilan dari kelompok 1. Nah, sebagai calon guru, apa saja yang harus diterapkan dalam keterampilan mengadakan variasi dalam... Terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya? Sebagai calon guru, apa saja yang harus diterapkan dalam keterampilan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran? Baik, terima kasih. Sudah tidak ada yang ingin bertanya? Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Baik, berhubung jeda waktu habis, diperkenankan anggota kelompok menjawab pertanyaan. Saya persilahkan untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mulyati, yaitu coba sebut dan jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi lingkungan sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan sekolah ada beberapa, yaitu pertama, metode mengajar, di mana metode mengajar ini mengacu pada cara atau jalan yang harus ditempuh dalam mengajar. Yang kedua, metode belajar. Metode belajar ini mengacu pada cara belajar yang tepat dan efektif yang harus dilakukan agar siswa meraih hasil yang maksimal. Yang ketiga adalah kurikulum. Kurikulum mengacu pada sejumlah kegiatan berupa bahan pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Yang keempat adalah hubungan guru dengan siswa, di mana hubungan ini mengacu pada hubungan yang terjalin antara guru dan siswa selama berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang kelima adalah hubungan siswa dengan siswa. Hubungan ini mengacu pada hubungan yang terjalin antara siswa dengan siswa, baik berupa hubungan yang bersifat pertemanan hubungan yang bersifat pertemanan biasa maupun persaingan. Yang keenam adalah disiplin sekolah, di mana disiplin sekolah ini mengacu pada kedisiplinan seluruh komponen sekolah seperti siswa, guru, kepala sekolah, pegawai, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah alat pembelajaran, di mana alat pembelajaran ini mengacu pada alat yang digunakan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedelapan adalah waktu sekolah. Hal ini mengacu pada waktu terjadinya proses belajar mengajar di sekolah. Yang kesembilan adalah standar pelajaran mengacu pada peran guru dalam memberikan materi pembelajaran kepada siswa yang disesuaikan dengan kemampuan siswa masing-masing. Yang ke-10 yaitu keadaan gedung yang mengacu pada situasi dan kondisi gedung yang memadai dan mendukung proses belajar mengajar. Yang ke-11 atau yang terakhir adalah tugas rumah, di mana tugas rumah ini mengacu pada waktu belajar siswa di rumah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana penanya? Apakah sudah jelas atau ingin menyanggah? Jika sudah jelas, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Jika belum, silahkan untuk menjelaskan lagi. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh kelompok 7. Saya rasa jawabannya sudah benar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada Nurul Qalbi untuk menjawab pertanyaan berikutnya, dipersilahkan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmawati Nasrul. Apa saja yang harus diterapkan guru dalam keterampilan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran?
Keterampilan mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar meliputi 3 aspek, yaitu variasi gaya belajar, variasi media dan bahan pembelajaran, dan variasi interaksi. Apabila ketika komponen tersebut dikombinasikan dalam penggunaannya, maka dapat meningkatkan perhatian siswa dan motivasi belajar. Sekian dari saya. Terima kasih Saudara Nurul Kalbi. Bagaimana penanya, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Selesailah seluruh pemaparan materi dari kelompok kami. Sebagai kesimpulan, pendidikan bukan hanya diadakan atau diselenggarakan di sekolah saja, tetapi juga di keluarga dan di masyarakat. Apalagi lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama mendapat didikan dan bimbingan. Di samping itu, kehidupan sekolah adalah jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah mulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Sekian hasil pemaparan diskusi kami. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kelompok 7 yang telah mempresentasikan hasil diskusi dan telah menjawab pertanyaan dari audiens, dengan harapan yang disampaikan bermanfaat kepada kita semuanya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan yang tidak.